FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Selamat siang, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella di siang hari ini. Dan untuk Anda di siang hari ini juga yang masih mendengarkan siaran langsung via YouTube kami di Radio Kota Batik Pekalongan, matur nuwun dan selamat siang. Seperti yang kami informasikan tadi bahwa siang hari ini kita akan ngobrol seputar dunia ekonomi ya. Seperti kita ketahui bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kerap menjadi perhatian masyarakat karena bisa mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk juga pasar modal. Lalu kira-kira bagaimana dampaknya terhadap investor dan aktivitas pasar modal, khususnya di Jawa Tengah? Nah, untuk membahas itu telah bersama kita Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1, Bapak Fani Rifki. Selamat siang Pak Fani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ela. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah, sehat. Mbak Seperti reuni kita ya Pak Fani ya? Betul, kangen saya ke RKB ini ya. Terakhir tahun berapa Pak datang ke sini Pak? Waduh, itu waktu saya masih muda Mbak. Masih muda, sekarang juga awet muda loh Pak. Amin. Ya mungkin hampir 10 tahun lebih ya Pak Fani. Oh iya betul. Semenjak saya relokasi ya kantor IDEK di Pekalongan, terus dipusatkan di Semarang waktu itu. Iya betul, dulu kan di Simpang 5 Gambaran ya. Betul, dulu Bursa ada Efek Indonesia. Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia di Pekalongan. Baik, mungkin sebelum kita bahas tentang pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, ini mungkin bisa ngobrol dulu nih Pak di pasar pasar modal ini apa saja sih Pak? Mungkin gambaran untuk masyarakat Pekalongan yang siang ini masih mendengarkan. Di dalamnya itu apa saja kegiatannya? Mbak Ela, pasar modal itu sebenarnya adalah salah satu lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Jadi seperti yang kita tahu, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu meregulasi dan mengawasi 3 industri jasa keuangan. Yang pertama adalah perbankan, kemudian yang kedua adalah kami, pasar modal, kemudian yang ketiga adalah IKNB, industri keuangan non-bank. Di mana di dalam IKNB ini sering kita kenal misalnya pegadaian, asuransi, terus BPJS, ketenagakerjaan atau dana pensiun gitu ya. Nah jadi kami yaitu di pasar modal ini salah satu dari 3 tadi. Nah apa manfaatnya bagi suatu negara memiliki pasar modal? Ya pasar modal itu seperti layaknya perbankan, mempertemukan pihak yang membutuhkan pendanaan ya sama mereka yang memiliki kelebihan dana. Nah kalau di bank itu orang yang punya uang ya, punya kelebihan uang itu kan menyimpan. Sebaliknya pihak yang membutuhkan uang ke bank itu kan pinjam. Nah sehingga bank itu simpan pinjam. Nah ini untuk memudahkan memahami pasar modal itu apa? Kalau di pasar modal itu orang yang punya uang itu membeli, sebaliknya pihak yang membutuhkan, misalkan perusahaan atau negara gitu yang membutuhkan itu jual. Nah jadi di pasar modal itu aktivitasnya adalah membeli dan menjual apa yang diperjualbelikan namanya efek. Nah efek itu nama lainnya adalah surat berharga. Dan kalau kita jelaskan lebih detail, surat berharga itu ya saham, obligasi, reksadana gitu Mbak Ela. Oke, baik. Nanti satu persatu mungkin kalau ada yang penasaran bisa ditanyakan ke Pak Fani nih ya. Nah tapi Pak Fani kalau kita lihat saat ini bagaimana kondisi pasar modal saat nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan? Karena rame nih pembicaraan ya Pak ya, sudah di angka 18.039 kemarin ya. Betul. Iya. Ini bagaimana ini untuk ya memang Mbak Ela kondisi tekanan ekonomi ya, seperti salah satunya indikatornya adalah melemahnya nilai tukar, itu memang sedikit banyak mempengaruhi ya transaksi dan juga aktivitas investasi di pasar modal. Nah biasanya investor akan melihat pelemahan rupiah ini, mereka akan hati-hati, mereka menunda untuk membeli saham, menunda membeli obligasi, menunda membeli reksadana sampai akhirnya nanti adanya suatu kepastian ya, nilai tukar yang betul-betul stabil itu di mana begitu. Ya, gitu Mbak. Jadi kalau di bursa efek itu yang dijual surat-surat berharga gitu ya Pak ya, saham-saham dan lain sebagainya. Nah berarti ketika pelemahan tersebut akhirnya langsung berpengaruh hari itu juga Pak, beberapa saham mengalami penurunan atau bagaimana, atau banyak yang menjual justru Pak Fani?
Tapi memang kalau kita memahami Mbak Ela ya, penurunan ya betul. Jadi IHSG itu ya indeks harga saham gabungan itu kalau diukur dari awal Januari kemarin sampai dengan hari ini sudah turun sekitar hampir 20% lebih ya minusnya ya. Nah memang kalau ditanya penyebabnya apa, itu tidak semata-mata dari pelemahan rupiah, tetapi merupakan gabungan dari berbagai faktor ya. Misalkan geopolitik ya di Timur Tengah yang mengakibatkan harga komoditas naik gitu ya. Kemudian juga tekanan fiskal di dalam negeri ya. Kemudian juga mungkin pelemahan rupiah ini. Nah, ini membuat salah satu indikator besarnya apa? Yaitu investor asing banyak melakukan aksi jual. Nah, jadi pembeli saham di obligasi dan juga saham di negara kita itu kan tidak hanya WNI ya. Oh iya. Ada juga yang WNA. Nah, WNA ini nanti akan dihitung arus capital flight maupun capital flow-nya ya, outflow-nya. Nah, itu kalau kita bandingkan dari tahun kemarin itu ada dana masuk itu sekitar 60 triliun gitu ya ke bursa kita. Tetapi per hari ini year to date ya dari Januari sampai dengan hari ini sudah keluar hampir 40 triliun ya, 49 triliun ya. 2 kali lipatnya. Enggak, masih Berapa? ada plus ya. Oh, plus. Tahun kemarin 2 tahun yang lalu masih masuk 60 triliun, ini sudah keluar hampir 50 triliun ya, sudah 3/4-nya lah ya. Baru di bulan ini dari Januari sampai dengan Juli ya. Kalau Saya kemarin bulan yang Juni 60 triliun itu sepanjang tahun Sepanjang 2025 ya. Betul, Oh iya. iya. Nah, jadi di sepanjang tahun 2025 kemarin ya IHSG itu naik ya dari sekitar 6.000 sampai dengan tertingginya itu 8.000. Tetapi dari 8.000 di bulan September 2025 itu terus mengalami penurunan sampai dengan sekarang itu di level 5.000. Nah, akibatnya penyebabnya apa? Ya salah satunya tadi Mbak Ela, investor asing banyak melakukan net sell ya. Iya, Net sell itu artinya banyak menjual ya. Baik obligasi maupun saham. Tadi angkanya kalau di sepanjang 2025 itu sekitar 60 triliun dan dari Januari sampai dengan Juni ini sudah keluar hampir 50 triliun gitu. Iya. Kira-kira untuk investor pemula ini perlu khawatir tidak dengan kondisi pasar modal seperti ini, Pak Fani? Ya khawatir perlu ya, karena untuk menjadi investor itu memang salah satu yang harus kita perhatikan itu adalah kondisi ekonomi. Dan ada kalanya seorang investor tuh wait and see gitu ya, tidak harus membeli sekarang tapi bisa ditunda sampai dengan pasar membaik. Terus yang kedua, di pasar modal itu yang saya sampaikan ya, produknya itu tidak hanya saham saja ya. Ada yang namanya obligasi dan juga reksadana yang relatif lebih stabil, sehingga kalaupun mau masuk hari ini itu nggak masalah gitu ya, karena mereka tidak berfluktuasi seperti saham gitu ya. Oh iya. Nah, ambil contoh misalkan obligasi pemerintah. Nah, itu kita setahun dapat return itu sekitar 6,3% ya. Kalau kita masuk reksadana pendapatan tetap yang itu isinya obligasi swasta, itu bisa sampai 9-10% gitu, year to year. Sehingga kalaupun ingin berinvestasi di pasar modal, dengan melihat kondisi fluktuasi saham seperti sekarang, itu bisa memilih produk non saham yang tadi saya sampaikan itu. Baik. Nah, tadi mungkin pendengar penasaran ini, ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Pak Fani mungkin bisa jelaskan secara singkat satu persatu perbedaannya apa saja nih Pak Fani? Ya, saham itu kan muncul karena ada kebutuhan pendanaan dari perusahaan, Mbak Ela. Ambil contoh perusahaan A, ketika dia mau bangun pabrik, maka dia akan mencetak lembar saham baru, kemudian akan diperdagangkan di pasar modal, di bursa efek, ada orang beli, akhirnya ada dana masuk ke perusahaan itu, berasal dari uangnya masyarakat. Nah, masyarakat mendapatkan apa? Mendapatkan dividen, ya, mendapatkan bagi hasil dari perusahaan itu. Nah, karena uang itu dimasukkan di dalam perusahaan dan perusahaan itu juga terus terang dinamis ya, kadang-kadang untungnya besar, kadang-kadang juga untungnya berkurang gitu ya, sehingga harga sahamnya itu akan berfluktuasi mengikuti kinerja perusahaan. Nah, jadi kalau memang memilih saham, memang harus dipilih benar perusahaan yang selama ini menghasilkan keuntungan secara konsisten. Nah, tetapi saham itu juga dipengaruhi sentimen ya. Sentimen ini datang dari berbagai faktor yang mengakibatkan orang itu
banyak melakukan aksi jual gitu ya. Nah, sehingga seperti yang kita lihat saat ini banyak saham mengalami penurunan. Nah, sebaliknya kalau teman-teman tidak nyaman dengan fluktuasi saham, itu bisa memilih tadi obligasi ataupun reksadana. Pasti kalau itu. Kalau itu pasti ya. Kenapa? Karena obligasi itu diterbitkan oleh pemerintah dan juga diterbitkan oleh perusahaan swasta yang fungsinya itu sebagai surat utang. Oh iya. Jadi kalau kita beli obligasi itu sama aja kita itu ngutangi perusahaan, ngutangi pemerintah, dan kita mendapatkan bunga atau kupon ya, secara rutin gitu, sehingga terlepas dari fluktuasi laba dari si perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga reksadana. Reksadana ini merupakan sebuah produk yang dipackage secara retail, yang isinya juga saham dan obligasi sebenarnya, tetapi konsepnya itu seperti kayak kita itu titip kepada manajer investasi. Uang saya itu silahkan diinvestasikan di saham dan obligasi. Kita beli produknya, kalau investasinya naik ya uang kita ikut naik. Nah, seperti layaknya reksadana itu seperti layaknya kalau kita pergi dari Pekalongan ke Semarang itu seperti kita naik bis. Sebaliknya kalau kita beli saham atau obligasi secara langsung itu seperti layaknya kita bawa mobil sendiri. Gitu ya. Nah, gitulah untuk analoginya Mbak Ella. Baik, mudah-mudahan pendengar kita sudah bisa memahami ya apa itu saham, obligasi, dan reksadana. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan di siang hari ini, kita jeda dulu ya Pak Fani ya. Iya. Ada beberapa komersial break yang harus lewat dulu, dan selepas itu kita akan kembali untuk Anda. Pastikan tetap setia di FM 91,2. Kalian baca nggak sih? Apa? Pajak kendaraan di Jawa Tengah tuh naik 66% tahu? Serius, keterlaluan banget gak sih? Iya. Kita jual motor aja yuk. Betul. Lihat nih judulnya. Naik 66%. Iya lagi, iya. Iya lagi. Udah, nggak usah dibaca lagi lah. Judulnya aja udah bikin darah tinggi. Iyalah, bikin emosi. Jadi, prinsipnya tarif pajak di Jawa Tengah tahun 2026 tidak ada kenaikan. Kenaikan yang ada akibat penerapan opsen pajak pada Januari 2025. Opsen ini memang pungutan tambahan yang ditetapkan pemerintah pusat yang dialokasikan sebagai dana pembangunan di kabupaten kota. Nah, tahun 2025 lalu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada program diskon dan pemutihan sehingga kenaikan pajak tidak terasa oleh masyarakat. Baru terasa sekarang saat pemerintah provinsi tidak ada keringanan. Tapi jangan khawatir, pemerintah provinsi akan berikan diskon atau relaksasi 5% bagi masyarakat loh. Untuk lebih jelasnya, perhitungan pajak kendaraan bermotor kamu, datang saja ke Samsat terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ingin masa depan cerah dengan peluang kerja luas hingga ke luar negeri? Bergabunglah di SMK Perikanan Irma Pekalongan. Kini dibuka sistem penerimaan murid baru dengan pilihan konsentrasi keahlian nautika kapal penangkapan ikan dan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Didukung fasilitas lengkap seperti ruang praktik perikanan, laboratorium komputer, dan akses free wifi. Gratis pendaftaran dan bebas uang gedung. Tersedia juga berbagai beasiswa, prestasi khusus hingga PIP, KIP, dan KPS. Ekstrakurikuler lengkap, pasu, renang hingga drum band. Lulusannya berpeluang kerja di dalam dan di luar negeri, bahkan hingga ke perusahaan Jepang. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Formulir pendaftaran dan brosur bisa diambil di Radio Kota Batik atau datang langsung ke SMK Perikanan Irma Pekalongan di Jalan Sriwijaya nomor 16 Bendan Kergon, Pekalongan Barat, atau bisa hubungi 0882 2167 1953 atau 0857 0137 9969 dan Instagram @smk.irma atau bisa ke Facebook smk.irma.pekalongan. SMK Perikanan Irma Pekalongan siap mencetak generasi tangguh, mandiri, dan siap kerja. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adek, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh
jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilas sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya, lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Bang, biasa rokok tanpa cukai 1 slop bang. Aman bro, nih sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu gak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Ya, rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Selamat siang kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella di siang hari ini dan juga bersama narasumber kita, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1, Bapak Fani Rifki. Jadi siang hari ini kita belajar tentang ekonomi nih Pak Fani ya, terutama khususnya tentang pasar modal. Nah jadi untuk kawan-kawan tadi sudah mengikuti bagaimana pergerakan pasar modal sampai dengan hari ini. Nah kalau untuk sektor saham apa sih Pak yang biasanya paling berdampak dengan adanya pelemahan rupiah saat ini Pak Fani? Ya kembali lagi Mbak Ela, dari berbagai banyak saham di Bursa Efek memang kebanyakan di 2026 ini pada turun ya. Kenapa? Karena seperti yang sampaikan tadi, investor asing ini banyak melakukan aksi jual gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan per sektor ya, antara kan di Bursa Efek Indonesia itu ada 12 sektor. Apa aja nih Pak Fani? Mulai dari sektor keuangan gitu ya, di situ ada saham-saham perbankan. Sektor pertambangan ya, di situ ada perusahaan-perusahaan tambang, batu bara ya, perusahaan energi. Ada sektor konsumsi, di situ ada perusahaan-perusahaan makanan, minuman, rokok ya, dan ada banyak lagi ya, sektor properti, sektor transportasi, sektor kesehatan dan lain sebagainya. Ada 12 kelompok itu. Ada 12 kelompok tadi itu. Dan paling diminati apa itu Pak? Yang paling diminati selama ini adalah kalau kita lihat itu sektor-sektor keuangan ya Mbak ya. Saham-saham perbankan ya, saham BCA, Mandiri, BRI, BNI gitu ya, yang perusahaan saham-saham
bank-bank besar itu banyak dibeli oleh baik itu investor domestik maupun investor asing. Kemudian yang kedua itu adalah sektor-sektor yang kaitannya sama tambang ya. Seiring dengan kenaikan harga batu bara, emas, dan berbagai komoditas tambang kemarin itu termasuk minyak bumi dan sebagainya, itu saham-saham di sektor itu juga mengalami peningkatan harga dan juga yang paling banyak diburu ya oleh para investor. Kemudian yang berikutnya adalah sektor transportasi, kemudian sektor kesehatan ya, dan yang juga laris juga adalah sektor konsumsi, Mbak. Ya, ini adalah saham-saham yang ada di sektor makanan, minuman ya. Gitu. Tapi semua sektor ini akhirnya terdampak kemarin ya dengan pelemahan rupiah itu tadi ya Pak Fani ya. Betul. Jadi meskipun ya ini agak anomali juga Mbak Ela ya, meskipun perusahaan-perusahaan tadi itu sebenarnya mencatat keuntungan ya, mencatat kenaikan bahkan ya, year to year ya, keuntungan mereka naik. Keuntungan mereka naik ya. Misalkan BRI itu sudah dari 2005 sampai 2026 kemarin udah naik 15% loh, labanya itu di sekitar hampir 60 triliun ya. Nah tetapi harganya turun. Nah ini memang uniknya di saham seperti itu Mbak Ela. Ketika sentimen ini pengaruhnya lebih besar ya dibandingkan faktor fundamental dari perusahaan itu, sehingga sebenarnya banyak juga investor yang berpikir bahwa ini saatnya untuk masuk ya, saatnya untuk beli, karena pada saat labanya naik tapi harganya malah turun gitu ya, sehingga harganya murah gitu ya. Oh iya betul. Nah tetapi memang harus banyak melakukan analisa lanjutan terkait dengan masih adanya tren penurunan ini ya, yang belum ada arah pembalikan arahnya, sehingga banyak juga yang wait and see Mbak Ela. Baik, nah apakah ini mempengaruhi jumlah investor di Jawa Tengah Pak Fani kondisi saat ini Bapak? Nah kalau jumlah investor ini memang kalau kita lihat itu tidak ada relasinya dengan kondisi pasar ya Mbak ya. Kalau jumlah investor itu biasanya pengalaman kami ini kaitannya dengan frekuensi edukasi kami ya. Karena kita di kantor perwakilan itu kan juga banyak melakukan edukasi, sosialisasi ya, baik itu melalui sekolah pasar modal. Terus kita juga bikin galeri investasi di perguruan tinggi ya. Nah ini trennya itu malah justru jumlah investor di pasar modal, baik itu saham, reksadana dan obligasi terus mengalami kenaikan Mbak Ela. Ya, kalau kita catat di Kota Pekalongan sendiri saya punya datanya. Berapa nih Pak Fani? Saya penasaran juga nih. Di Juli 2025 alias tahun yang kemarin itu di angka 28.500. 28.500 investor di Kota Pekalongan ya. Kota Pekalongan saja. Nah di April 2026 ini sudah 61.000. Wah naiknya banyak sekali ya. Ya naiknya sudah 117% ini ya. Dan uniknya nih Pak Ela ya. Apa nih Pak Fani? Psikografis ya dari investor di Indonesia dan juga mungkin bisa di capture di kota-kota seperti Pekalongan dan sebagainya itu 60%, bahkan ada yang 70% itu adalah investor muda. Oh ya. Yang range usianya itu sekitar 20 tahun sampai 35 tahun. Berarti usia-usia mahasiswa itu ya. Betul. Oh ya. Baik. Nah, itu kalau di Kota Pekalongan, tapi secara keseluruhan kalau Jawa Tengah itu berapa sih Pak jumlah investornya, Pak? Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri saat ini sudah hampir 3 juta ya, 2.900.000 investor ya. Di nasional, nah kalau nasional sendiri kita lihat saat ini jumlah investor itu sudah 27 juta. 27 ya. juta. 27 juta dan investor barunya dari Januari sampai dengan April ya. Atau bahkan per akhir Juni kemarin itu 7 juta. Akhir Mei atau ya, akhir Juni? Akhir Mei 2026 akhir Mei. Ya. Okay. Jadi investor barunya tercatat 7,2 juta dari Januari sampai dengan Mei kemarin. Banyak juga ya ternyata ya untuk kawan-kawan kita yang sudah mulai berinvestasi di pasar modal ya Pak ya. Tapi kalau kondisi pelemahan rupiah saat ini masih menjadi peluangkah bagi investor Pak Fani? Ya, kalau kita lihat memang kondisi ekonomi masih belum ada perbaikan ya, belum ada pembalikan, artinya rupiah juga masih tertekan, investor asing juga masih net sell gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah geopolitik ya, geopolitik di Timur Tengah. Betul, mempengaruhi juga itu mempengaruhi juga. Sehingga memang saat ini kita melihat
kalau kita melihat dengan indikator transaksi ya, transaksinya kan mengalami penurunan juga nih Mbak Ela ya. Iya, drastis tidak Pak? Oh enggak. Kalau transaksinya secara rata-rata harian secara nasional ya Mbak Ela ya. Di tahun kemarin itu kan sekitar 29 juta ya. 29 triliun ya per hari ya di Bursa Efek Indonesia. Sekarang ini mungkin sekitar 24 sampai 20 sampai 24 triliun ya. Rata-rata harian itu. Dan memang mengalami penurunan ya. Ya, sekitar 5 triliun ya. Sekitar 5 triliun dan kalau kita lihat di Jawa Tengah ya, kita lihat ya coba ya. Monggo. Dibuka dulu datanya Bapak, Jawa Tengah seperti apa? Kalau IHSG itu nanti penutupan di jam 12 ya Pak Fani ya? Ya betul. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari pendengar nih. Nanti kita sampaikan ke Pak Fani ya. Sembari Pak Fani buka data dulu. Bagaimana untuk pergerakan data investor di Jawa Tengah? Kalau bahkan kita punya datanya per kota nih Mbak ya. Wah keren. Kota Pekalongan dulu bisa dibuka Pak? Ya, kalau Kota Pekalongan itu per bulan itu sekitar 1 triliun ya. Ini tapi datanya per bulan ya Mbak ya. Transaksi bulanan ya. Jadi ini saham aja itu di Kota Pekalongan. Kalau kita hitung dari tanggal 1 sampai akhir bulan gitu ya. Orang beli, orang jual dan sebagainya itu sekitar 1 sampai 1,5 triliun. Luar biasa, 1 bulan ya Kota Pekalongan. Mungkin daerah tetangga Pak, pendengar kita banyak yang di kabupaten ya Pak. Kabupaten Pekalongan muncul ada tidak? Banyak nih datanya dari Kabupaten Batang misalkan ya. 1 bulan itu sekitar 300-an miliar ya. Memang masih kalah dari Kota Pekalongan. Nah sekarang kalau kabupaten ya, Kabupaten Pekalongan ya. Kabupaten Pekalongan ada ini ya. Kabupaten Pekalongan itu sekitar 1,2 triliun ya. Kabupaten 1,2, kita 1,5 Kota Pekalongan. 1,2 miliar Mbak, mohon maaf ya. Jadi masih sedikit nih kalau yang Kabupaten Pekalongan ini ya. Di Batang 300 miliar, di Kota Pekalongan 1 sampai 1,5 triliun. Tapi kalau di Kabupaten Pekalongan itu rata-rata per bulan itu 1 sampai 1,2 miliar. Oke. Jadi kalau kita lihat ternyata banyak juga ya yang dari kota dan kabupaten di sekitar kita ya. Baik itu untuk data-datanya di tingkat Jawa Tengah dan kota kabupaten. Nah untuk pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita akan segera sampaikan ke Pak Fani. Tapi kembali kita akan coba jeda dulu ya Pak ya. Sebelum nanti kita jawab pertanyaan dari pendengar kita di siang hari ini. FM 91,2 Radio Kota Bati. News, interaktif, solutif. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ono hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pingin kowe ngerti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah, terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ono sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin ngerti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Kang Mas Bayu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Kecamatan Berdaya. Sebuah gerakan untuk memberdayakan dan melindungi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan anak muda kreatif. Dengan menyatukan kekuatan pemerintah, desa, masyarakat, dan dunia usaha,
Kecamatan Berdaya hadir sebagai pusat kegiatan pemberdayaan yang inklusif. Di sini kelompok rentan dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan diberi pelatihan, pembinaan, serta konseling agar bisa mandiri dan berkontribusi untuk lingkungannya. Kecamatan Berdaya bukan sekedar program, tetapi adalah gerakan menuju Jawa Tengah yang lebih adil, setara, dan berdaya untuk kita semua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ingin masa depan cerah dengan peluang kerja luas hingga keluar negeri? Bergabunglah di SMK Perikanan Irma Pekalongan. Kini dibuka sistem penerimaan murid baru dengan pilihan konsentrasi keahlian nautika kapal penangkapan ikan dan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Didukung fasilitas lengkap seperti ruang praktik perikanan, laboratorium komputer, dan akses free wifi. Gratis pendaftaran dan bebas uang gedung. Tersedia juga berbagai beasiswa, prestasi khusus hingga PIP, KIP, dan KPS. Ekstrakurikuler lengkap, pasus, renang, hingga drum band. Lulusannya berpeluang kerja di dalam dan di luar negeri, bahkan hingga ke perusahaan Jepang. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Formulir pendaftaran dan brosur bisa diambil di Radio Kota Batik atau datang langsung ke SMK Perikanan Irma Pekalongan di Jalan Sriwijaya nomor 16 Pendan Kergon, Pekalongan Barat, atau bisa hubungi 0882 2167 1953 atau 0857 0137 9969 dan Instagram @smk.irma atau bisa ke Facebook smk.irma.pekalongan. SMK Perikanan Irma Pekalongan siap mencetak generasi tangguh, mandiri, dan siap kerja. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Siang kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di FM 91,2 ataupun yang mendengarkan siaran streaming kita di Radio Kota Batik Pekalongan dan juga di YouTube kita Radio Kota Batik Pekalongan. Di siang hari ini bersama narasumber kita ada kawan-kawan dari Semarang ini ya, tepatnya Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1 Bapak Fani Rifki. Terima kasih yang setia mendengarkan dan mengirim pertanyaan ini Pak Fani. Mungkin kita bisa jawab satu persatu ya Pak Fani ya. Ini ada Mas Haris di Degayu atau Pak Haris di Degayu. Pak Fani boleh tanya, kurs rupiah sekarang terhadap dolar berapa sih Pak? Ya, saat ini sudah mencapai 18.000 something ya Mbak Ela ya. Berapa tadi? 18.000? 39 ya? Ya, betul. Jadi di angka itu Pak Haris di Degayu. Jadi ini memang padahal sebelum-sebelumnya tidak sampai di angka 18 ya Pak. Ya, ini rekor terendah ya. Ya SG ya dari sepanjang masa ini. Okay. Baru kali ini menyentuh angka 18.000 sekian gitu ya. Pak Haris terima kasih sudah bergabung. Kemudian Mas Adam Anggoro di Doro. Pak Fani, saham-saham apa yang stabil Pak untuk saat ini yang tidak terpengaruh oleh nilai tukar rupiah? Kemudian pertanyaan berikutnya, para investor saham di Kota Pekalongan ini model yang untungnya sedikit dijual, apa yang model investor jangka panjang Pak? Monggo Pak Fani. Ya, kalau kita lihat ya, kita ada datanya ini year to date ya. Year to date itu dari Januari sampai dengan April kemarin ya. Itu meskipun kondisi ya SG ini lagi tertekan, tetapi bukan tidak ada ya saham yang masih mengalami kenaikan ya. Kita mencatat seperti saham Adaro ya, itu masih naik 15% dari Januari sampai dengan April kemarin. Kemudian saham Aneka Tambang itu naik 11% ya. Kemudian saham MDKA naik 24%. Saham BNBR itu naik 9%. Jadi kalau kita lihat di sini memang saham-saham di sektor tambang ya Mbak Ela ya yang masih stabil ya. Mungkin karena dibarengi dengan naiknya harga komoditas ya. Baik itu emas maupun
batu bara. Tetapi sebaliknya di periode yang sama itu saham-saham perbankan nih Mbak Ela ya yang banyak mengalami penurunan ya akibat dari aksi jual investor asing seperti saham BCA itu turun sekitar 27%, BRI turun 18% ya. Kemudian Bank Mandiri turun 13% ya, kemudian Telkom turun 19%. Nah, tetapi menariknya itu adalah saham-saham yang selama ini kita kenal sebagai saham blue chip ya. Apa itu, Pak? Nah, saham blue chip ini adalah saham yang memiliki fundamental baik ya, saham yang memiliki laporan keuangan yang stabil ya, dan kalau kita lihat memang betul saham-saham yang tadi turun itu di sisi yang lain labanya naik ya year to date ya dari 2005 sampai 2026 ini. Ya kembali lagi karena tapi memang lagi banyak ditekan oleh investor asing sehingga harganya turun gitu Mbak Ela. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, para investor saham di Kota Pekalongan itu model yang untung sedikit dijual apa model yang investor jangka panjang Pak Fani? Ya kalau kita lihat memang kalau si masyarakat ini memilih saham sebagai investasi mereka, biasanya mereka menggunakan ini untuk trading jangka pendek Mbak Ela ya. Jangka pendek ini juga bervariatif, ada yang swing ya, swing itu maksudnya mungkin bulanan atau mingguan gitu ya. Tetapi ada juga yang sampai day trade ya, day trade itu artinya jual belinya dilaksanakan dalam jangka waktu 1 hari aja gitu ya. Nah ini memang apa istilahnya tergantung dari strategi masing-masing investor ya. Mungkin mereka sudah memiliki instrumen investasi yang lain yang sifatnya jangka panjang, entah itu obligasi maupun reksadana, dan menggunakan saham ini sebagai alternatif mereka untuk melakukan trading tadi. Tetapi memang saya ingin mengatakan bahwa saham ini juga bisa digunakan untuk investasi jangka panjang, itu juga bisa ya, dengan kita mendapatkan dividen, dengan kita menunggu kenaikan harga gitu ya. Kalau kita lihat beberapa saham juga memberikan dividen yield cukup bagus ya. Misalkan Bank Mandiri waktu itu memberikan dividen yieldnya sampai 9% Tinggi per juga tahun ya. Jadi apa itu dividen yield? Ya dividen yield ini merupakan keuntungan yang kita dapatkan dari dividen yang diberikan perusahaan kepada kita. Cara ngitungnya adalah berapa rupiah yang kita keluarkan untuk beli saham itu dibagi dengan dividen yang kita terima dari perusahaan itu. Kalau angkanya 9%, 8% itu saya kira cukup bagus ya. Karena itu sudah di atas deposito dan juga di atas obligasi. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan ya apakah dengan menggunakan metode jangka panjang maupun jangka pendek ini. Baik. Nah, tapi untuk di Kota Pekalongan sendiri ada tidak sih Pak data-datanya saham-saham dari investor Pekalongan ini paling banyak di kelompok mana Pak Fani? Ya kalau data memang kita tidak sampai spesifik ke gitu kota ya. ya kalau yang pilihan, tapi memang itu ada di anggota bursa ya. Jadi membeli saham itu kan tidak bisa ke bursa efek Mbak Ela. Oh iya, lewatnya apa nih Pak Fani? Lewatnya ke perusahaan sekuritas. Oh ada ya. lagi lembaga sekuritas. Ada lagi lembaga di bawah bursa efek yang juga diawasi oleh OJK. Itu adalah tempat untuk kita bertransaksi saham. Nah mereka pasti punya nih datanya ya terkait dengan gitu saham-saham apa yang diminati di masyarakat Pekalongan. Oh iya, baik kawan-kawan mungkin bisa mengundang kawan-kawan di bagian sekuritas ini ya. Betul. Baik Pak Fani, terima kasih jawabannya. Kita jeda dulu ya Pak ya, karena waktunya kita mendengarkan kumandang adzan zuhur wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Kawan, kita akan kembali sesaat lagi setelah kita dengarkan bersama kumandang adzan zuhur untuk wilayah Pekalongan dan sekitarnya. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'a wa ba'dal maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Priya iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Podo, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mubeng-mubeng tok internete. Aduh. Jajal iDplay bae. Aku ya jajal lho, internete yo kencenge pok, full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. iDplay, paket internet sing jos kuwi po? Yo, streamingnya aman, main game lancar, tur wis akeh sing nganggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah, jos gandos, langsung ganti iDplay ah. Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. iDplay, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Koridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Kunjungi kami di Jalan Setiabakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. iDplay, internet cepat, hidup lebih hebat. Ingin masa depan cerah dengan peluang kerja luas hingga keluar negeri? Bergabunglah di SMK Perikanan Irma Pekalongan. Kini dibuka sistem penerimaan murid baru dengan pilihan konsentrasi keahlian nautika kapal penangkapan ikan dan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Didukung fasilitas lengkap seperti ruang praktik perikanan, laboratorium komputer, dan akses free wifi. Gratis pendaftaran dan bebas uang gedung. Tersedia juga berbagai beasiswa, prestasi khusus hingga PIP, KIP, dan KPS. Ekstrakurikuler lengkap, pasus, renang hingga drum band. Lulusannya berpeluang
peluang kerja di dalam dan di luar negeri, bahkan hingga ke perusahaan Jepang. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Formulir pendaftaran dan brosur bisa diambil di Radio Kota Batik atau datang langsung ke SMK Perikanan Irma Pekalongan di Jalan Sriwijaya nomor 16 Kendan Kergon, Pekalongan Barat. Atau bisa hubungi 0882 2167 1953 atau 0857 0137 9969 dan Instagram @smk.irma atau bisa ke Facebook smk.irma.pekalongan. SMK Perikanan Irma Pekalongan siap mencetak generasi tangguh, mandiri, dan siap kerja. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Kawan, kami segenap Dewan Direksi dan kru Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dan kembali obrolan di siang hari ini seputar pasar modal kita lanjutkan ya bersama narasumber kita, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1, Bapak Fani Rifki. Nah, siang hari ini untuk kawan-kawan tidak terasa 1 jam ternyata kita ngobrol bersama Pak Fani. Tapi kita masih penasaran juga nih Pak Fani, ini ada kegiatan-kegiatan apa sih dalam waktu dekat dari Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1, Pak Fani? Iya Mbak Ela, jadi kantor Bursa Efek Indonesia itu memiliki 30 kantor perwakilan ya di Indonesia, dan di Jawa Tengah sendiri ada 3 di Semarang, di Solo, dan juga di Jogja, di mana mereka punya peran itu sebagai pusat informasi dan edukasi pasar modal. Nah, mereka banyak melakukan event-event edukasi, ya juga punya produk-produk edukasi seperti sekolah pasar modal. Mungkin Bapak Ibu pendengar Radio Kota Batik pernah mendengar gitu ya, di mana sekolah pasar modal ini banyak diselenggarakan di kampus ya, kemudian di komunitas, kemudian juga di kantor sendiri, di kantor perwakilan. Nah, di Kota Pekalongan sendiri kami sering mengadakan kegiatan edukasi itu di kampus-kampus Mbak Ela ya. Di Universitas Pekalongan ya, di UIN ya, Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid, Haji Abdurrahman Wahid ya. Kemudian juga di Universitas Muhammadiyah ya, Pekalongan Pekajangan, UMPP ya. UMPP, dan beberapa kali dengan Pemkot ya. Dengan OJK tentu saja ya. Kami selalu digandeng oleh OJK dan juga perusahaan sekuritas. Kami banyak melakukan edukasi, dan kelas-kelas kami ini sifatnya gratis ya, gratis. Terus kedua, stages. Maksudnya stages apa? Stages itu artinya bertingkat gitu ya, mulai dari kelas basic ya, kemudian teman-teman bisa melanjutkan di kelas intermediate, kelas advance gitu, sehingga ada kurikulumnya. Nah, kenapa kami buat seperti itu? Karena untuk menjadi investor di pasar modal itu ya memang butuh pengetahuan gitu ya, karena ada risiko tadi itu Mbak Ela, sehingga kami inginnya teman-teman sudah siap sebelum mereka berinvestasi, bertransaksi di pasar modal. Iya, hari ini agendanya kemana nih Pak Fani? Ada acara mengisi di mana? Ya, kebetulan hari ini nanti jam 2 siang itu di UIN Mbak, di daerah daerah Kajen ya, di UIN, Bojong ya, betul. Untuk teman-teman mahasiswa ekonomi juga ini ya. Di sana ada galeri investasi Mbak Ela ya. Jadi kami itu punya 45 galeri investasi di Semarang dan di Pantura ini Mbak. Mulai dari Brebes, Tegal, Pekalongan ya, sampai ke timur nih, Demak, Kudus. Kebetulan wilayah kerja kami kan di wilayah pesisir utara ya. Nah, itu kita punya yang namanya galeri investasi ya. Isinya apa itu Pak? Nah, isinya adalah sebuah ruangan ya, di mana ruangan itu nanti ada mini perpustakaan ya, kemudian juga beberapa komputer untuk melihat pergerakan harga saham, obligasi, dan juga reksadana. Dan dikelola oleh biasanya kalau di kampus itu namanya kelompok studi pasar modal ya. Jadi mereka itu nanti bikin program kerja, kemudian menjadi partner dari Bursa Efek Indonesia untuk mengaktifkan ya galeri investasi ini dengan
kegiatan edukasi dan juga sosialisasi. Oh itu ya, ternyata ada ya untuk galeri investasi. Galeri investasi. Nah, untuk siang hari ini Pak Fani tidak terasa sudah mendekati jam 12 siang. Kira-kira ada pesan Pak Fani untuk masyarakat apa ini agar bisa mulai berinvestasi di tengah kondisi pasar ekonomi global yang saat ini penuh tantangan. Monggo Pak Fani. Ya betul Mbak Ela. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini kondisi ekonomi masih penuh dengan dinamika ya, yang mengakibatkan indeks harga saham gabungan masih mengalami downtrend, penurunan. Nah mungkin yang bisa saya sampaikan pertama adalah ya memang kondisi dunia keuangan ya, kemudian ekonomi itu dinamis ya. Tetapi yang menurut saya menjadi penting adalah analoginya adalah ibaratnya kondisi ekonomi seperti tanjakan dan turunan gitu ya. Nah tetapi yang harus kita lakukan terus adalah kita terus melakukan perjalanan maju terus sampai dengan tujuan keuangan kita nanti bisa tercapai ya. Nah mungkin sebagai alternatif untuk memitigasi resikonya adalah dengan memilih instrumen investasi yang lebih stabil ya, misalkan reksadana dan juga obligasi. Iya. Jadi biasanya kalau untuk investor pemula itu kan bisa sharing dulu ya dengan tim ahli yang ada di sana gitu ya Pak. Betul, ya. Bisa konsultasi tanya-tanya dulu gitu ya. ya. Oke, baik. Pak Fani terima kasih sekali untuk waktunya dan kesempatan mampir ke Pekalongan dan hadir di studio Radio Ketabati. Mungkin kalau pas pulang kampung bisa mampir lagi ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih juga Mbak Ela dan juga teman-teman Radio Ketabati. Matur nuwun sekali. Ada tambahan atau cukup ini? Cukup Mbak Ela. Cukup ya. Baik, terima kasih untuk Pak Fani, kami haturkan matur nuwun sekali untuk Pak Fani yang hadir di studio Radio Ketabati dan memberikan banyak informasi untuk kita ya. Jadi masyarakat sekarang paham bagaimana untuk pergerakan nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi pengaruh pasar modal. Tapi itu tadi yang disampaikan, investor tetap perlu berinvestasi secara bijak dengan memperhatikan tujuan dan profil risikonya. Profil risiko, betul. Baik, terima kasih telah bersama kami dan sekaligus saya Ella pamitan dari ruang dengar Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif.